Pernahkah Anda melihat seseorang meninggal dengan senyuman di wajahnya? Saya pernah. Dan orang itu adalah nenek saya, wanita yang mengajarkan saya lebih banyak tentang kehidupan dalam 5 menit terakhirnya daripada yang saya pelajari selama bertahun-tahun di universitas. Ketika dokter mengatakan kepadanya bahwa dia hanya punya beberapa jam lagi, semua orang di ruangan itu mulai menangis. Tetapi dia tertawa pelan dan berkata sesuatu yang membuat seluruh pemahaman saya tentang kehidupan hancur dan dibangun kembali dalam sekejap. Dia menarik saya mendekat, tangannya yang keriput dan dingin memegang wajah saya, dan dengan suara yang hampir berbisik dia mengungkapkan rahasia yang telah dia simpan selama 93 tahun hidupnya. Rahasia tentang apa artinya menjadi wanita yang benar-benar bijaksana dalam dunia yang terus-menerus mencoba memberitahu Anda siapa yang harus Anda jadi. Apa yang akan saya bagikan hari ini bukan hanya cerita sentimental tentang nenek yang baik hati, ini adalah pelajaran mendalam tentang psikologi wanita yang akan mengubah cara Anda memandang kekuatan, kelemahan, dan makna sebenarnya dari kebijaksanaan. Nenek saya lahir pada tahun 1932, di sebuah desa kecil di mana listrik belum ada dan kehidupan bergerak dengan ritme yang sangat berbeda dari dunia kita yang hiperaktif saat ini. Dia tumbuh dalam kemiskinan yang ekstrim. Jenis kemiskinan di mana Anda tidak tahu dari mana makanan besok akan datang, di mana sepatu adalah kemewahan, dan pendidikan adalah mimpi yang hampir mustahil. Tetapi ada sesuatu dalam diri nenek saya yang berbeda dari orang lain di sekitarnya. Sementara yang lain mengeluh tentang takdir mereka, sementara yang lain tenggelam dalam keputusasaan, nenek saya dengan tenang mengamati, belajar, dan membangun filosofi hidup yang akan membawanya melalui perang, kelaparan, kehilangan anak, dan setiap tragedi yang bisa dibayangkan. Ketika saya masih kecil, saya sering bertanya-tanya mengapa nenek saya tidak pernah terlihat stres seperti orang dewasa lainnya. Ibu saya akan panik tentang tagihan, ayah saya akan marah tentang pekerjaan, tetangga kami akan bertengkar tentang hal-hal kecil yang tidak masuk akal. Tetapi nenek saya, dia akan duduk di kursi kayunya yang tua, minum teh hijau, dan ada kedamaian di sekitarnya yang hampir terasa seperti medan magnet. Orang-orang datang kepadanya dengan masalah mereka, tidak karena dia memberikan solusi yang rumit, tetapi karena kehadirannya saja entah bagaimana membuat masalah terasa lebih kecil, lebih dapat dikelola. Bertahun-tahun kemudian, ketika saya mulai mempelajari psikologi dan filosofi, saya menyadari bahwa nenek saya, tanpa pernah membaca buku tentang stoicisme, tanpa pernah mendengar tentang Marcus Aurelius atau Epictetus, telah menemukan dan menjalani prinsip-prinsip yang sama yang para filsuf kuno itu ajarkan. Dia telah mencapai apa yang oleh para stoik disebut atarasia, ketenangan pikiran yang tidak terganggu oleh badai eksternal. Tetapi bagaimana seorang wanita desa yang buta huruf mencapai ini? Itu adalah misteri yang baru terungkap di hari-hari terakhir hidupnya. Dalam minggu terakhir sebelum dia meninggal, saya menghabiskan setiap momen yang mungkin di sisi tempat tidurnya. Tubuhnya lemah, napasnya pendek, tetapi matanya masih hidup dengan kecerdasan dan kehangatan yang selalu saya ingat. Suatu sore, ketika hanya kami berdua di ruangan, dia meminta saya untuk duduk dan mendengarkan dengan saksama karena dia ingin membagikan sesuatu yang belum pernah dia ceritakan kepada siapapun. Dia berkata bahwa sebagai wanita, dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya diberitahu bahwa dia lebih rendah, bahwa pendapatnya tidak penting, bahwa tugasnya hanya melayani dan diam. Tetapi di dalam keheningan itu, dia menemukan sesuatu yang sangat kuat. Dia menjelaskan bahwa ketika Anda dipaksa untuk diam, Anda belajar untuk mendengarkan. Bukan hanya kata-kata orang lain, tetapi ritme kehidupan itu sendiri. Dia belajar bahwa kebanyakan penderitaan manusia datang dari pertempuran melawan kenyataan, dari keinginan obsesif agar hal-hal menjadi berbeda dari apa adanya. Dia melihat tetangganya menghabiskan energi luar biasa untuk marah tentang cuaca, tentang politik, tentang keputusan orang lain, semua hal yang sepenuhnya di luar kendali mereka. Dan dia melihat bagaimana amarah ini, kekhawatiran ini, perlawanan ini terhadap kenyataan, secara perlahan menggerogoti kebahagiaan dan kesehatan mereka. Jadi nenek saya membuat keputusan yang radikal untuk waktunya.
Dia memutuskan bahwa dia hanya akan menaruh perhatian dan energi pada hal-hal yang benar-benar ada dalam kendalinya. Dia tidak bisa mengendalikan apakah itu akan hujan dan merusak panen. Tetapi dia bisa mengendalikan bagaimana dia mempersiapkan dan merespons jika itu terjadi. Dia tidak bisa mengendalikan apakah suaminya, kakek saya, akan pulang dengan uang atau menghabiskannya untuk minum. Tetapi dia bisa mengendalikan bagaimana dia mengelola apapun sumber daya yang mereka miliki. Dia tidak bisa mengendalikan apakah orang lain menghormatinya, tetapi dia bisa mengendalikan apakah dia hidup dengan cara yang membuat dia menghormati dirinya sendiri. Ini mungkin terdengar sederhana, bahkan klise, tetapi implementasinya dalam kehidupan nyata adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Nenek saya memberikan contoh spesifik yang menggambarkan kekuatan filosofi ini. Dia menceritakan tentang waktu ketika mereka kehilangan hampir segalanya dalam kebakaran. Rumah mereka, pakaian mereka, foto-foto keluarga yang tak tergantikan, semuanya lenyap dalam beberapa jam. Tetangganya yang juga terkena bencana yang sama menjadi begitu hancur secara emosional sehingga mereka tidak pernah benar-benar pulih. Beberapa jatuh ke dalam depresi, beberapa menjadi pahit dan marah pada dunia, beberapa bahkan meninggalkan desa karena tidak tahan dengan kenangan. Tetapi nenek saya merespons dengan cara yang sangat berbeda. Dia mengakui kesedihan kehilangan. Dia mengizinkan dirinya untuk berduka atas foto-foto anak-anaknya yang tidak akan pernah dia lihat lagi. Tetapi kemudian, setelah memberi diri waktu untuk merasakan emosi itu sepenuhnya, dia bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan yang mengubah segalanya. Apa yang masih utuh? Apa yang masih saya miliki yang tidak bisa diambil oleh api? Jawabannya sederhana namun mendalam. Dia masih punya keluarganya yang masih hidup, dia masih punya tangannya yang bisa bekerja, dia masih punya pikirannya yang bisa berpikir, dan dia masih punya pilihannya tentang bagaimana melanjutkan. Dari abu kehancuran itu, nenek saya dan kakek saya membangun kembali. Tidak dengan keajaiban atau keberuntungan, tetapi dengan kerja keras yang konsisten dan sikap mental yang menolak untuk menjadi korban. Dia berkata kepada saya bahwa perbedaan antara orang yang pulih dari tragedi dan orang yang tidak bukan tentang keparahan tragedi itu sendiri, tetapi tentang cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri tentang apa artinya. Jika Anda menceritakan pada diri sendiri bahwa ini adalah akhir, bahwa Anda tidak akan pernah bisa bahagia lagi, maka Anda benar. Tetapi jika Anda menceritakan pada diri sendiri bahwa ini adalah ujian, kesempatan untuk menemukan kekuatan yang tidak Anda tahu Anda miliki, maka Anda membuka kemungkinan yang sama sekali berbeda. Ini adalah pelajaran pertama tentang psikologi wanita yang nenek saya ajarkan kepada saya, bahwa wanita memiliki kapasitas luar biasa untuk resiliensi, tidak karena mereka tidak merasakan rasa sakit atau tidak terpengaruh oleh tragedi, tetapi karena mereka telah, melalui sejarah dan kebutuhan, mengembangkan kemampuan untuk terus berfungsi, terus merawat, terus menciptakan bahkan ketika dunia runtuh di sekitar mereka. Tetapi, dan ini penting, resiliensi ini sering disalahgunakan dan disalahpahami. Nenek saya sangat tegas tentang ini. Dia berkata bahwa salah satu kesalahan terbesar yang dia lihat pada wanita muda adalah mereka berpikir bahwa menjadi kuat berarti tidak pernah membutuhkan bantuan, tidak pernah menunjukkan kerentanan, tidak pernah mengakui ketika mereka kewalahan. Mereka berpikir bahwa mereka harus menjadi superhero yang melakukan segalanya sendiri, dan ketika mereka tidak bisa, mereka merasa seperti gagal. Tetapi ini, kata nenek saya, adalah pemahaman yang sangat keliru tentang kekuatan. Kekuatan sejati, dia menjelaskan, adalah mengetahui kapan harus berdiri sendiri dan kapan harus meminta bantuan. Ini adalah mengetahui perbedaan antara tantangan yang harus Anda hadapi sendiri untuk tumbuh dan beban yang terlalu berat yang akan menghancurkan Anda jika Anda mencoba membawanya sendirian. Dia bercerita tentang waktu ketika salah satu anaknya, pamanku, jatuh sakit parah. Ini adalah sebelum ada rumah sakit modern di daerah mereka, dan biaya untuk membawa dia ke kota dan mendapatkan perawatan medis jauh melampaui apa yang bisa mereka bayar. Nenek saya bisa saja mencoba menanganinya sendiri, menggunakan obat tradisional dan berharap yang terbaik. Itu akan menjadi pilihan yang bangga, pilihan untuk tidak membebani orang lain atau mengakui bahwa dia membutuhkan bantuan.
Tetapi dia membuat pilihan yang berbeda. Dia pergi dari rumah ke rumah di desa, menjelaskan situasinya, dan meminta bantuan. Beberapa orang memberinya uang, beberapa menawarkan untuk merawat anak-anaknya yang lain sementara dia pergi, beberapa hanya menawarkan doa dan dukungan emosional. Dia berkata bahwa itu adalah salah satu momen paling merendahkan dalam hidupnya. Harus meminta bantuan seperti itu. Tetapi itu juga adalah salah satu momen paling kuat. Karena dia menemukan bahwa ketika Anda memiliki keberanian untuk menjadi rentan, untuk mengakui bahwa Anda tidak bisa melakukan semuanya sendiri, orang-orang merespons dengan kebaikan yang luar biasa. Dan yang lebih penting, dengan menelan kebanggaannya dan meminta bantuan, dia menyelamatkan nyawa anaknya. Ini membawa kita ke poin kritis tentang psikologi wanita yang jarang dibicarakan dengan jujur. Ada tekanan luar biasa pada wanita untuk menjadi segalanya bagi semua orang, ibu yang sempurna, istri yang sempurna, profesional yang sempurna, teman yang sempurna, putri yang sempurna. Dan ketika mereka tidak dapat memenuhi semua ekspektasi yang mustahil ini, mereka menghukum diri mereka sendiri dengan brutal. Nenek saya melihat pola ini berulang kali, dan dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dikatakan tentangnya. Dia berkata bahwa seluruh konsep kesempurnaan adalah jebakan berbahaya. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bisa sempurna, dan mengejar kesempurnaan adalah jalan yang dijamin menuju ketidakbahagiaan. Sebaliknya, dia menganjurkan sesuatu yang dia sebut keunggulan dalam hal-hal yang penting dan cukup baik dalam hal lainnya. Anda harus memutuskan apa yang benar-benar penting bagi Anda, nilai-nilai inti Anda, orang-orang yang paling Anda cintai, pekerjaan yang paling berarti bagi Anda, dan kemudian Anda memberikan yang terbaik untuk hal-hal itu. Tetapi untuk segala sesuatu yang lain, Anda belajar untuk nyaman dengan cukup baik. Rumah Anda tidak perlu sempurna. Makanan Anda tidak perlu seperti di majalah. Anak-anak Anda tidak perlu menjadi yang terbaik di segala hal. Anda tidak perlu membalas setiap email dalam 5 menit. Semua hal ini dapat dilakukan dengan cukup baik, dan itu benar-benar tidak apa-apa. Dengan melepaskan kebutuhan untuk kesempurnaan di area yang kurang penting, Anda membebaskan energi dan perhatian untuk keunggulan di area yang benar-benar penting. Nenek saya mempraktikkan ini sepanjang hidupnya. Rumahnya tidak pernah seindah tetangganya. Pakaiannya sering memiliki tambalan. Taman sayurnya sedikit berantakan dibandingkan dengan yang lain. Tetapi hubungannya dengan keluarganya sangat dalam dan autentik. Anak-anaknya tumbuh merasa dicintai tanpa syarat. Pernikahannya dengan kakek, meskipun tidak sempurna, bertahan dan bahkan berkembang selama lebih dari 70 tahun. Ini karena dia menaruh energinya di tempat yang paling penting. Sekarang, tentang hubungan, ini adalah area di mana kebijaksanaan nenek saya sangat bersinar, dan juga di mana dia paling kontroversial. Dia memiliki pandangan tentang pernikahan dan hubungan yang tidak sesuai dengan romantisme modern atau bahkan dengan feminisme kontemporer. Tetapi pandangan ini didasarkan pada 70 tahun pengalaman hidup, dan ada sesuatu yang sangat berharga di dalamnya jika Anda mau mendengarkan dengan pikiran terbuka. Dia berkata bahwa kesalahan terbesar yang dia lihat pada wanita muda dalam hubungan adalah mereka memasuki hubungan dengan daftar tuntutan tentang bagaimana pasangan mereka harus membuat mereka bahagia. Mereka berpikir bahwa jika mereka menemukan orang yang tepat, semua masalah mereka akan terpecahkan, semua kekosongan mereka akan terisi, semua ketakutan mereka akan hilang. Dan kemudian ketika orang itu, yang tentu saja hanya manusia dengan kelemahan mereka sendiri, tidak dapat memenuhi semua ekspektasi yang mustahil ini, wanita itu merasa dikhianati dan kecewa. Tetapi nenek saya mendekati pernikahan dengan filosofi yang sangat berbeda. Dia berkata bahwa dia tidak menikah dengan kakek saya dengan harapan bahwa dia akan membuatnya bahagia. Dia menikah dengan komitmen bahwa dia akan menciptakan kehidupan yang baik bersama dengan dia, apapun tantangan yang muncul. Perbedaannya halus tetapi mendalam. Dalam pendekatan pertama, kebahagiaan Anda bergantung pada orang lain, dan oleh karena itu Anda selalu rentan dan sering kecewa. Dalam pendekatan kedua, kebahagiaan Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri, dan pasangan Anda adalah mitra dalam menciptakannya, bukan sumber utamanya. Kakek saya,
Seperti yang nenek saya akui dengan terbuka, jauh dari sempurna. Dia memiliki kecenderungan untuk minum terlalu banyak di masa mudanya. Dia kadang-kadang memiliki temperamen yang buruk. Dia tidak selalu ekspresif secara emosional atau romantis dengan cara yang nenek saya mungkin inginkan. Tetapi dia juga loyal, pekerja keras, dan pada intinya, seorang pria yang baik yang mencintai keluarganya dengan caranya sendiri. Nenek saya harus membuat keputusan di awal pernikahan mereka. Dia bisa menghabiskan hidupnya mencoba mengubahnya, terus-menerus frustrasi dengan kekurangannya, membandingkannya dengan suami orang lain, dan pada akhirnya membuat mereka berdua sengsara. Atau dia bisa menerima dia apa adanya, dengan semua kekurangannya, dan fokus pada membangun kehidupan yang bermakna dengan fondasi yang mereka miliki. Dia memilih yang terakhir. Tetapi, dan ini penting, penerimaan bukan berarti menjadi keset atau menoleransi pelecehan. Nenek saya sangat jelas tentang ini. Ada perbedaan antara kelemahan manusia normal dan perilaku yang benar-benar merusak atau berbahaya. Jika kakek saya pernah menjadi kasar secara fisik, jika dia pernah berselingkuh, jika dia pernah mengabaikan tanggung jawabnya kepada keluarga dengan cara yang mendasar, dia akan pergi. Dia tidak memiliki toleransi untuk perilaku yang melanggar nilai-nilai inti atau yang merusak kesejahteraan anak-anaknya. Tetapi untuk kelemahan yang lebih kecil, untuk ketidaksempurnaan yang merupakan bagian dari menjadi manusia, dia mempraktikkan sesuatu yang oleh para Stoik akan disebut amor fati, cinta terhadap takdir. Dia tidak hanya menoleransi kekurangan kakek saya, dia belajar untuk menerimanya sebagai bagian dari paket lengkap dari orang yang dia pilih untuk membangun kehidupan bersamanya. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi dari waktu ke waktu. Dengan tidak lagi merasa dihakimi atau tertekan untuk berubah, kakek saya sebenarnya mulai tumbuh dan berkembang dengan caranya sendiri. Ini adalah salah satu paradoks paling indah dari kebijaksanaan nenek saya, bahwa penerimaan sejati seringkali menciptakan lebih banyak perubahan positif daripada kritik dan tekanan yang konstan. Ketika orang merasa diterima apa adanya, mereka merasa aman untuk menjadi rentan, untuk mengakui kelemahan mereka, dan untuk berusaha menjadi lebih baik bukan karena mereka diberitahu bahwa mereka tidak cukup baik, tetapi karena mereka ingin tumbuh. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat tabu dalam banyak budaya, emosi wanita dan khususnya amarah wanita. Nenek saya tumbuh di era dan budaya di mana wanita yang baik tidak pernah marah, tidak pernah menunjukkan frustrasi, selalu tenang dan lembut terlepas dari provokasi apapun. Dia berkata bahwa ini adalah salah satu hal paling merusak yang diajarkan kepada wanita, karena ini menyiratkan bahwa emosi alami dan valid mereka adalah sesuatu yang memalukan atau tidak pantas. Tetapi nenek saya juga tidak percaya pada pendekatan modern yang berlawanan di mana orang didorong untuk mengekspresikan setiap emosi dengan intensitas penuh kapanpun mereka merasakannya atas nama keaslian. Dia menemukan jalan tengah yang lebih bijaksana. Dia berkata bahwa semua emosi adalah valid dan membawa informasi penting, termasuk amarah. Amarah memberitahu Anda ketika batasan telah dilanggar, ketika ketidakadilan telah terjadi, ketika sesuatu perlu berubah. Ini adalah sinyal yang penting dan tidak boleh diabaikan atau ditekan. Tetapi ada perbedaan besar antara merasakan amarah dan dikuasai olehnya. Ada perbedaan antara mengakui informasi yang dibawa amarah dan membiarkannya mendikte tindakan Anda tanpa filter kebijaksanaan. Nenek saya mempraktikkan sesuatu yang sangat mirip dengan apa yang para Stoik ajarkan tentang emosi. Ketika dia merasa marah, dan dia mengakui bahwa ini terjadi cukup sering dalam kehidupan yang panjang dan penuh tantangan, dia tidak langsung bereaksi atau langsung menekannya, sebaliknya, dia akan menciptakan jeda. Kadang-kadang itu hanya beberapa napas dalam sebelum dia berbicara. Kadang-kadang itu berarti mengucapkan permisi dan pergi berjalan-jalan sebentar. Dalam jeda itu, dia akan memeriksa amarahnya. Dari mana itu berasal? Apakah itu tentang situasi saat ini atau apakah itu terhubung dengan luka lama? Apakah itu proporsional dengan apa yang sebenarnya terjadi atau apakah itu dibesar-besarkan oleh kelelahan, kelaparan, atau stres dari sumber lain? Setelah dia memahami amarahnya, dia kemudian akan memutuskan bagaimana merespons dengan cara yang efektif.
Terkadang itu berarti memiliki percakapan yang sulit di mana dia dengan jelas dan tegas mengkomunikasikan bahwa sesuatu tidak dapat diterima dan harus berubah. Terkadang itu berarti menyadari bahwa amarahnya, meskipun valid, tidak melayani tujuan apapun untuk mengekspresikannya dan bahwa hal terbaik adalah melepaskannya. Terkadang itu berarti mengakui bahwa amarah itu sebenarnya tentang ketidakamanannya sendiri atau harapan yang tidak realistis daripada tentang tindakan orang lain. Inilah yang nenek saya pahami tentang emosi yang banyak orang lewatkan, bahwa Anda tidak harus menjadi budak emosi Anda atau menyangkal mereka. Ada opsi ketiga yang lebih bijaksana, yaitu merasakan emosi sepenuhnya, belajar dari mereka, dan kemudian memutuskan secara sadar bagaimana merespons dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai dan tujuan jangka panjang Anda. Ketika nenek saya mencapai usia 80-an dan kemudian 90-an, ada pergeseran dalam kebijaksanaannya yang saya temukan sangat menarik. Dia mulai berbicara lebih banyak tentang pelepasan, tentang seni membiarkan hal-hal pergi. Dia berkata bahwa salah satu keterampilan paling penting yang harus dipelajari wanita, terutama wanita yang telah menghabiskan hidup mereka merawat orang lain, adalah kapan harus melepaskan. Ini tidak berarti berhenti mencintai atau peduli. Ini berarti mengenali bahwa ada batasan untuk apa yang dapat Anda kendalikan atau perbaiki. Anda tidak bisa menyelamatkan semua orang. Anda tidak bisa memecahkan semua masalah. Anda tidak bisa melindungi orang-orang yang Anda cintai dari semua rasa sakit. Dan mencoba melakukan hal-hal yang mustahil ini hanya akan menguras Anda dan, ironisnya, sering membuat Anda kurang mampu membantu dengan cara yang sebenarnya penting. Nenek saya memberikan contoh dengan anak-anaknya yang sudah dewasa. Sebagai ibu, naluri alaminya adalah ingin memperbaiki masalah mereka, memberikan saran, melindungi mereka dari kesalahan. Tetapi dia belajar bahwa ketika anak-anak menjadi dewasa, terus mencoba melakukan hal-hal ini sebenarnya melemahkan mereka. Itu mengirim pesan bahwa Anda tidak percaya mereka mampu menangani kehidupan mereka sendiri. Itu mencegah mereka dari mengembangkan otot resiliensi yang mereka butuhkan untuk berkembang. Jadi nenek saya mempraktikkan apa yang dia sebut cinta detached. Dia mencintai anak-anaknya dengan sangat dalam, tetapi dia melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan atau memperbaiki kehidupan mereka. Dia tersedia ketika mereka meminta nasihat atau dukungan, tetapi dia tidak memaksakannya. Dia mempercayai mereka untuk membuat keputusan mereka sendiri, bahkan ketika dia tidak setuju dengan keputusan tersebut. Dan dia membiarkan mereka mengalami konsekuensi dari pilihan mereka, baik maupun buruk, karena itulah bagaimana orang belajar dan tumbuh. Ini adalah bentuk cinta yang sangat dewasa dan, jujur saja, sangat sulit untuk dipraktikkan. Lebih mudah untuk mencoba mengendalikan, untuk mencoba melindungi, untuk mencoba memperbaiki. Tetapi bentuk cinta yang lebih bijaksana mengenali bahwa setiap orang harus menjalani kehidupan mereka sendiri, membuat kesalahan mereka sendiri, dan menemukan jalan mereka sendiri. Dalam hari-hari terakhirnya, ketika tubuh nenek saya gagal tetapi pikirannya masih tajam, dia berbicara dengan saya tentang kematian dengan cara yang saya tidak pernah dengar siapapun berbicara tentangnya. Dia berkata bahwa dia tidak takut mati. Dia telah menjalani kehidupan yang panjang dan penuh, dia telah mencintai dan dicintai, dia telah melihat anak-anaknya tumbuh dan memiliki anak sendiri, dia telah memberikan kontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dia siap untuk pergi. Tetapi yang lebih menakjubkan adalah bagaimana dia mendekati proses kematian itu sendiri. Tidak ada dendam, tidak ada penyesalan yang menggerogoti, tidak ada urusan yang belum selesai yang membuatnya terikat pada kehidupan dengan putus asa. Dia telah, sepanjang hidupnya, mempraktikkan seni menyelesaikan hal-hal, meminta maaf ketika dia salah, memaafkan ketika orang lain salah, mengatakan apa yang perlu dikatakan ketika itu perlu dikatakan. Jadi di akhir, dia bisa pergi dengan damai. Dia berkata kepada saya bahwa salah satu penyesalan terbesar yang dia lihat pada orang-orang yang sekarat adalah hal-hal yang tidak mereka katakan, cinta yang tidak mereka ungkapkan, permintaan maaf yang tidak mereka buat, risiko yang tidak mereka ambil karena takut. Dia mendesak saya untuk tidak menunda hal-hal penting, untuk tidak menunggu waktu yang sempurna yang mungkin tidak pernah datang, untuk hidup dengan cara di mana
Ketika waktu saya tiba, saya bisa pergi dengan hati nurani yang bersih dan tanpa penyesalan besar. Pada malam terakhir sebelum dia meninggal, dia memanggil semua anggota keluarga ke kamarnya. Tubuhnya lemah, tetapi matanya masih bersinar dengan kehidupan. Dia berbicara dengan masing-masing dari kami secara pribadi, berbagi kata-kata terakhir yang dipersonalisasi untuk setiap orang. Ketika giliran saya, dia menarik saya mendekat dan berkata sesuatu yang akan saya bawa sepanjang hidup saya. Dia berkata bahwa kehidupan sejati tidak diukur dalam tahun tetapi dalam momen-momen di mana Anda sepenuhnya hadir, dalam hubungan di mana Anda benar-benar terhubung, dalam tindakan kebaikan yang Anda lakukan tanpa mengharapkan imbalan, dalam keberanian untuk tetap lembut di dunia yang keras. Dia berkata bahwa psikologi wanita, pada intinya, adalah tentang kapasitas untuk merasakan dengan mendalam, untuk mencintai dengan keberanian, untuk bertahan dengan martabat, dan untuk melepaskan dengan anggun ketika waktunya tiba. Dia meninggal keesokan paginya, dengan tenang dalam tidurnya, dengan senyuman kecil di wajahnya. Dan saya menyadari bahwa saya telah menyaksikan apa artinya menjalani